Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Nunung. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat, materi kelas 6 SD. Yang pertama, kita akan belajar mengenal bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli, bilangan nol, dan lawan bilangan asli. Bilangan asli disebut dengan bilangan bulat positif. Contohnya angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, lawan bilangan asli disebut bilangan bulat negatif. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kemudian kalau bilangan 0, maka hanya angka 0 saja. Istilah yang sering digunakan untuk mengartikan bilangan bulat biasanya ada ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, maju, mundur, atau untung rugi. Contoh penggunaan bilangan bulat positif adalah untuk menuliskan posisi benda di atas permukaan air laut atau di atas tanah, atau bisa juga suhu di atas 0 derajat. Misalnya, tinggi sebuah pohon kelapa adalah 8 meter, maka bilangan bulat positifnya adalah 8. Contoh bilangan bulat negatif adalah untuk menuliskan posisi benda di bawah permukaan air laut, di bawah tanah, atau yang suhunya di bawah 0 derajat. Misalnya, kedalaman Teluk Benggala adalah negatif 4.694 meter. Artinya, Teluk Benggala tersebut memiliki kedalaman 4.694 meter di bawah permukaan air laut. Kemudian contoh lainnya, suhu di puncak Gunung Jayawijaya adalah negatif 3 derajat Celcius. Artinya suhu tersebut adalah 3 derajat di bawah 0. Kemudian bagaimana cara menulis dan membaca bilangan bulat negatif? Misalnya ada angka seperti ini, dibaca negatif 312. Cara menuliskannya, negatif 178 ditulis dengan angka strip 178. Selanjutnya, letak bilangan bulat pada garis bilangan. Bilangan di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif, sedangkan sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Cara mengurutkan atau membandingkan bilangan bulat yaitu semakin ke kanan maka nilai bilangannya semakin besar. Semakin ke kiri maka nilai bilangannya semakin kecil. Kedua, kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Penjumlahan dua bilangan bulat. Yang pertama, jika kedua bilangan bertanda sama, maka dapat langsung dijumlahkan seperti pada bilangan cacah. Tanda bilangan pada hasil penjumlahan sama dengan tanda kedua bilangan yang dijumlahkan. Contohnya, negatif 275 ditambah negatif 302 sama dengan negatif 577. Tandanya sama yaitu negatif, maka tinggal ditambahkan dan hasilnya negatif. Cara gampang mengingatnya, negatif artinya kalian berhutang, kemudian ditambahkan kalian berhutang lagi. Maka hutangnya tinggal kalian cukupkan.
kedua, jika kedua bilangan yang dijumlahkan berbeda tanda. Kalau yang tadi tandanya sama, yang sekarang tandanya berbeda. Kita abaikan tandanya terlebih dahulu. Kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Tanda bilangan pada hasil penjumlahan sama dengan tanda bilangan yang lebih besar. Contohnya, negatif 250 ditambah 120. Maka tinggal kalian kurangi 250 dikurangi 120. Hasilnya 130. Jadi kalian abaikan tanda negatifnya. Bilangan yang lebih besar 250 dikurangi 120. Lalu tanda hasilnya itu mengikuti tanda bilangan yang besar, yaitu 250. Tandanya negatif. Ingat kembali cara mengingat yang lebih mudah. Misalnya negatif itu adalah kalian berhutang. Kemudian tanda positif, maka kalian bayar hutangnya. Maka setelah kalian bayar, hutangnya akan berkurang. Namun tetap masih ada karena nilai hutangnya lebih besar. Yang selanjutnya adalah pengurangan dua bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat dapat dihitung dengan cara menjumlahkan dengan lawan bilangan pengurangnya. Contohnya, 275 dikurangi negatif 175. Karena negatif bertemu negatif, maka akan berubah menjadi positif. 275 ditambah 175 sama dengan 450. Jadi kalian ingat bahwa negatif bertemu dengan negatif, hasilnya sama dengan positif. Ini contohnya pada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jika kedua bilangan bertanda sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Jika tandanya berbeda, yaitu positif dengan negatif atau negatif dengan positif, maka hasilnya negatif. Bisa kalian cermati pada tabel di atas bahwa positif bertemu positif, hasilnya positif. Positif bertemu negatif, hasilnya negatif. Negatif bertemu positif, hasilnya negatif. Negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Contoh soal sederhana, di sebuah danau yang membeku, suhunya negatif 12 derajat Celcius. 3 bulan kemudian, suhu danau itu naik 20 derajat Celcius. Sekarang, suhu danau tersebut adalah, kita ketahui bahwa suhu awal danau adalah negatif 12 derajat. Kemudian naik itu berarti ditambah 20 derajat Celcius. Maka caranya tinggal kita kurangkan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. 20 dikurangi 12. Hasilnya 8. Nah, kemudian tandanya mengikuti bilangan yang besar. Yang besar bilangannya 20, maka tandanya adalah positif 8 derajat Celcius. Jadi suhu danau sekarang adalah 8 derajat Celcius. Contoh soal yang kedua, seekor ikan berada pada kedalaman 23 meter di bawah permukaan laut. Ikan tersebut naik 8 meter. Selanjutnya, dia turun lagi 6 meter. Sekarang ikan tersebut berada pada kedalaman, jadi awalnya adalah 23 meter di bawah permukaan laut, berarti negatif 23. Kemudian dia naik 8 meter, ditambah 8, turun lagi berarti dikurangi, maka hasilnya negatif 23 ditambah 8.
Karena berbeda tandanya, maka tinggal dikurangi. 23 dikurangi 8. Hasilnya 15. Tandanya mengikuti bilangan yang besar, yaitu 23. Tandanya negatif, berarti negatif 15. Kemudian kita kurangi 6 lagi. Ini tandanya sama, maka tinggal dijumlahkan saja. Jadinya negatif 21. Jadi ikan sekarang berada pada kedalaman 21 meter di bawah permukaan laut. Terima kasih telah menyimak video Bu Nunung. Sampai jumpa lagi, selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.